Halo Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita ketemu Sangat lagi senang. Los Edward. Yes, langsung Ini corona makin lama makin banyak. Gimana nih langsung gak pusing ini. Tapi adik-adik tetap semangat memuji nama Tuhan. Walaupun corona di mana-mana, kita tetap stay safe. Harus ada di rumah. Kita ibadah online. Oke? Ya, betul. Adik-adik tetap pakai masker di rumah, tetap pakai jaga jarak kalau pergi keluar ya Lause ya. Ya. Oke, kita mulai kebaktian pada hari ini. Kita naikkan pujian ya Lause Tuhan. Ya. Kita di dalam bait Allah. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam kebaktian. Ayo adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, hati kami bersyukur sekalipun kami tidak bertemu secara muka dengan muka, tapi kami tetap melakukan ibadah online. Tuhan, biarlah ibadah online ini tidak menghalangi kami untuk bisa memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, berikan kami hati yang mau mendengar, berikan kami hati yang mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir kebaktian ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Langsung ini. Ya. Tadi kan langsung ini ada ngomong tuh, corona lagi banyak ya. Gimana ya? Kita jalanin hidup nih ya. Kadang-kadang kita bingung ya, apa kok Tuhan bisa kasih kesempatan corona makin lama makin luas sih, Iya, gini, lewat lagu yang sebentar lagi mau kita nyanyi ini, di lagu ini ada liriknya bilang, apa yang engkau alami kini, mungkin kita nggak dapat mengerti gitu. Iya, tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu ada sama kita. Tidak pernah tidak hadir ya di tengah kita ya. Iya, dan juga Tuhan tidak pernah memberikan. Di lagu ini juga ada ngomong nih, Tuhan tidak pernah memberikan racun kepada orang yang minta roti. Betul, gitu. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Yuk, sama-sama. Pada tahu kan kalian adik-adik? Adik-adik tahu nggak lagu apa ini? Judulnya apa, Lause Edward? Pelangi Kasih-Nya. Yuk kita sama-sama naikkan pujian. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih, Kau lihat pelangi kasih-Nya. kau lihat pelangi kasih-Nya, Kau lihat pelangi kasih-Nya. kau lihat pelangi kasih-Nya. Oke, Lause Edward. Ya, masukin. Dari pujian yang tadi kita nyanyikan, kita tahu Tuhan begitu baik, sekalipun kadang-kadang nggak kita pikirkan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Dari lagu berikutnya kita juga belajar bahwa apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan rencanakan, semuanya baik buat kita, Lause. Betul. Walaupun Ya. buat anak-anak mungkin, aduh Lause aku capek, harus nggak bisa sekolah onsite, harus sekolah online, nggak bisa ketemu teman, bosen. Tapi semuanya itu baik karena Tuhan punya rencana yang baik buat kita Ya, semua. indah pada waktunya. Indah ya, pada Lause. waktunya, benar Iya. Lause. Oke. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan pujian Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri dan mengucapkannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik, kita mau sebentar lagi mau persembahan ya. Nah, seperti biasa, kita persembahannya bisa lewat langsung. Jadi dikumpulin dulu sama adik-adik. Nanti pas kita ketemu bareng-bareng, baru diserahkan ke gereja gitu ya, langsung. Atau ini ada QR code ya. Nah, kalian bisa scan QR code itu. Nah, kalian masukin jumlahnya berapa, tapi ingat tambahin 1 digit di belakang ya. Contoh misalnya satu digit terakhir ya. Contoh misalnya kalian mau sumbang 50.000. Jadi tambahin 50.000 satu. Betul. Ya. Oke, untuk mengiringi kita lagu persembahan, lagu ini terkenal dengan ya bisa dibilang Mazmur Daud, lagu Mazmur Daud. Ada kalimat-kalimatnya pun ada di Alkitab ya saya. Iya, ada di Alkitab. Kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur, betul. Kita nyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Yuk mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami ingin berdoa untuk persembahan ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami berkat sehingga kami bisa memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Tuhan, pakailah persembahan ini dan juga pakailah hidup kami ya Tuhan untuk bisa terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Engkau yang pimpin dan sertai. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Mas Edward, yes. Untuk mempersiapkan hati kita, hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita naikkan pujian berikutnya, Seperti Rusa Rindu. Seperti Rusa Rindu.
Berbiru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Berbiru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di sekolah minggu meskipun harus melalui online. Nah anak-anak, hari ini Lausu Cencu akan bercerita pelajaran 11. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa dulu ya sebelum bercerita, mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, lipatkan tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Pada hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Kami ucap syukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah pada kami ya Bapa. Tuhan, berikan kami hati yang rindu selalu mendengarkan sabda Tuhan dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu Lausu Irianto sudah bercerita tentang 4 nabi kecil. Siapa aja? Ayo, ada yang ingat nggak? Kita sudah belajar kitab apa aja? Ya, betul. Kita sudah belajar kitab Hosea, Yoel, Amos, dan Obadja. Nah, hari ini Lausu Cencu juga akan bercerita kelanjutan dari 4 nabi kecil yang lainnya. Ya. Nah, seperti minggu lalu sudah diceritakan,
nabi kecil di sini, kitab nabi kecil di sini bukan berarti tidak penting. Ya, disebut kecil karena apa? Ya, betul. Karena pasal-pasal yang ada dalam kitab itu pendek. Ya. Nah, Lause Cencu akan bercerita pertama-tama tentang seseorang nabi yang mempunyai pengalaman yang tidak pernah dia lupakan. Dia pernah berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Siapakah dia? Ya, betul. Dia adalah Yunus. Nah, Nabi Yunus adalah anak dari Amitai. Jadi nama papanya Amitai ya. Nah, Nabi Yunus namanya berarti merpati ya. Nah, anak-anak juga pasti mempunyai arti masing-masing dari nama kalian. Nah, Yunus namanya apa tadi artinya? Ya, merpati ya. Yunus itu tinggal sekitar 3 mil jauhnya dari Nazaret. Saat itu, raja yang memerintah kerajaan utara, ya Raja Israel, bernama Raja Yerobeam II. Ya. Nah, untuk apa sebenarnya Tuhan menyuruh Nabi Yunus pergi ke Niniwe? Tentu anak-anak sudah tahu ya tentang Nabi Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tapi dia nggak mau, dia ke Tarsis. Pasti udah tahu tuh akhirnya dia ditelan di dalam perut ikan selama 3 hari. Tapi langsung sekarang mau tanya, untuk apa Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe? Ya, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan bahwa Niniwe akan dihukum Tuhan. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Karena apa? Karena mereka itu jahat. Ya, karena kejahatan mereka. Ya, makanya Tuhan akan menghukum mereka. Lalu tinggal ngomong gitu kok Nabi Yunus nggak mau sih? Ya, jadi kenapa Nabi Yunus nggak mau pergi ke Niniwe menyampaikan pesan Tuhan itu? Ya, karena Nabi Yunus tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih. Jadi, Nabi Yunus berpikir, kalau nanti raja dan rakyat Niniwe dikasih tahu pesan Tuhan ini dan mereka bertobat, pasti Tuhan ampuni. Nah, apa yang terjadi? Betul juga, ternyata raja dan rakyat Niniwe waktu dikasih tahu tentang pesan Tuhan itu oleh Nabi Yunus, mereka bertobat, mereka minta ampun sama Tuhan, ya. Dan ketika Tuhan melihat, mendengar pertobatan mereka, Tuhan mengampuni. Akhirnya jadi nggak kota Niniwe ditunggang balikan? Nggak jadi, ya. Karena Tuhan kita tadi apa? Pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Jadi ketika orang Niniwe minta belas kasihan, minta pengampunan, Tuhan mengampuni. Demikian juga dengan kita. Kita seringkali berbuat dosa. Ya, kita seringkali tidak menuruti perintah Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, memohon pengampunan, Tuhan ampuni dosa kita. Ya. Nah,
Sekarang orang Niniwe sudah bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Ya. Nah, dari pelajaran dan pengalaman Nabi Yunus ini, anak-anak bisa pelajari bahwa kita tidak dapat lari dari Allah. Ya, jadi kalau Tuhan sudah pesan kita apa, kita harus jalankan. Kita nggak bisa lari dari Allah. Allah itu serius tentang ketaatan. Jadi kita harus taat pada Tuhan kita. Ya, dan Allah itu berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas ikan-ikan di laut. Dan Allah telah mendengar seruan kita saat kita memohon pertolongan dan Tuhan menolong kita. Dan apalagi Allah kita itu penuh rahmat, bahkan terhadap musuh-musuh kita. Ya, Dia juga mengasihi musuh-musuh kita, dan Tuhan juga mau mengampuni mereka jika mereka bertobat. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kitab yang kedua, yaitu kitab Mika. Nah, di sini Nabi Mika adalah seorang nabi dari Morosir. Ya, letaknya di kaki bukit Yehuda. Langsung juga belum pernah ke sana, ya. Tapi kita bisa lihat di petanya, ya. Nah, nama Nabi Mika kependekan dari kata Mikayahu. Ya, jadi namanya sebenarnya Mikayahu, tapi dipendekin jadi Nabi Mika. Yang artinya apa? Artinya adalah siapakah yang seperti Tuhan? Tuhan mengutus Nabi Mika untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Nah, saat Nabi Mika pada zaman itu yang memerintah adalah raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Ya, dan Mika melayani Allah saat itu sebagai nabi. Ya, Nabi Mika memperingatkan Yehuda dan Israel tentang kekalahan dan pembuangan yang akan segera terjadi. Allah mengancam akan menghukum Israel dan Yehuda. Kenapa mereka dihukum? Oh, ternyata mereka korupsi. Ya, dan kegagalan mereka untuk menepati kovenan Allah, ya. Kita udah belajar kovenan adalah perjanjian Allah, ya. Dan Allah memanggil umatnya untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Allah berjanji untuk memulihkan dan memberkati umatnya. Nah, Mika menyampaikan pesan itu kepada umat Allah saat itu. Mika menyampaikan dua berita. Ya, yang satu berita buruk, yang satu berita baik. Biasanya kita mau dengar yang mana dulu nih? Kalau bisa kita dengarnya yang baik aja ya. Yang buruk nggak usah ya. Tapi Mika harus menyampaikan dua berita ini. Ya, pertama dia sampaikan berita buruk dulu kepada umat Allah. Berita buruknya adalah karena dosa mereka, umat Allah akan menderita dan dihukum. Ya. Nah, tapi Tuhan bukan hanya memberikan berita buruk saja melalui Nabi Mika. Tuhan juga sampaikan berita baik. Ya. Nah, Nabi Mika menyampaikan berita baiknya adalah hukuman mereka tidak akan berlangsung lama. Ya, tidak akan berlangsung selama-lamanya. Ya, Allah akan menghapus dosa-dosa mereka
Allah akan memelihara mereka. Mika memberitahukan kepada umat tentang harapan Allah terhadap mereka. Ya. Apa harapannya? Ya. Untuk berlaku adil. Nah, anak-anak pasti tahu ya arti adil ya. Kan kita suka, nggak adil nih, baginya nggak adil nih, ya. Nah, apa artinya adil? Adil adalah melakukan hal yang benar, meskipun hal itu sukar, ya, harus adil, ya. Dan juga harapannya apa? Mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi, anak-anak, saat kita gagal melakukan hal-hal ini, kita perlu memohon pengampunan Allah. Kita tidak dapat melakukan hal-hal ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita minta pertolongan siapa? Minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita mempercayai Allah dalam setiap situasi dan mentaati Allah. Nah, itulah sepintas cerita tentang Nabi Mika, ya, kitab Mika. Sekarang langsung lanjut lagi ya, kita ke kitab Nabi kecil yang lain. Setelah Yunus, Mika, apalagi ayo? Betul, Nahum. Ya, beberapa waktu lamanya setelah pelayanan Yunus, Allah mengutus Nahum untuk menyatakan penghakiman final Allah kepada Niniwe. Loh, kok Niniwe lagi? Bukannya Niniwe udah bertobat? Ternyata setelah berapa lama berlangsungnya, orang Niniwe lupa lagi. Ya, orang Niniwe berbuat jahat lagi dan mereka berbuat dosa lagi. Ya, jadi Allah menyatakan penghakiman final kepada Niniwe karena kejahatan dan dosa mereka. Nah, Nahum menghibur Yehuda, ya, karena orang Niniwe berbuat jahat dan bangsa Yehuda merasa nggak nyaman, ya. Jadi Nahum menghibur Yehuda dengan menulis penghakiman yang akan menimpa Niniwe, yaitu Allah pada akhirnya akan menghukum orang-orang yang berbuat jahat terhadap umatnya. Allah akan melepaskan umatnya dari penindasan. Allah membawa kemuliaan bagi dirinya di dalam penghakiman atas musuh-musuhnya. Nah, anak-anak, tadi di dalam kitab Yunus, Allah telah meluputkan Niniwe dari kehancuran ketika mereka bertobat. Seperti tadi yang langsung sudah ceritakan ya. Nah, di kemudian hari, Nabi Nahum akan memperingatkan bahwa Niniwe akan dibinasakan seluruhnya oleh karena apa? Kejahatan mereka. Betul. Oleh karena kejahatan mereka, Allah memakai Nahum untuk memberitahukan bangsa di Yehuda bahwa musuh-musuh mereka akan dibinasakan. Kali ini Allah mengirim penghakiman akhir untuk mengancam musuh-musuh Yehuda. Kalau kita membaca Nahum 1 ayat 1-8 ini adalah sebuah puisi yang menggambarkan kemuliaan Allah di dalam penghakiman. Bagaimanakah Allah menunjukkan kemuliaannya ketika Ia mengalahkan musuh-musuhnya? Allah menunjukkan bahwa Ia berkuasa akan menghukum dosa, menepati perkataannya, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah akan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya.
Ketika umat Allah mendengar bahwa musuh-musuh mereka akan dibinasakan, wah, perasaan mereka lega. Ya, mereka kagum dan bersyukur kepada Allah. Ya, dan dalam Nahum 2 ayat 2, Allah berjanji kepada bangsa Yehuda akan memulihkan bangsa Yehuda. Nah, itulah isi dari kitab Nabi Nahum. Sekarang lanjut lagi ya untuk nabi kecil yang keempat, yaitu Nabi Habakuk. Ya. Nah, Habakuk hidup pada masa yang sama dengan Yeremia. Kerajaan Israel di utara telah jatuh ke tangan Asyur. Kemudian datanglah Babel mengalahkan Asyur. Nah, bagaimana dengan Yehuda, umat Allah di kerajaan selatan? Wah, ternyata mereka terus berbuat dosa satu terhadap yang lain. Sehingga Allah menunjukkan kepada Habakuk bahwa Babel akan mengambil alih negeri mereka. Sementara Habakuk sedang duduk di sebuah menara pengawal, ia menanyakan kepada Allah beberapa pertanyaan yang sukar, dan Allah dapat menjawabnya. Ya, Habakuk bertanya beberapa pertanyaan sukar. Pertanyaan apa yang sukar? Habakuk bertanya, semakin hari orang-orang Yehuda semakin fasik dan jahat. Mengapa Allah tidak juga menghukum mereka atas apa yang mereka perbuat? Habakuk mendapat jawaban Allah. Allah akan menghukum kejahatan Yehuda dengan mengirim, tadi langsung bilang bangsa apa? Iya, bangsa Babel. Allah juga akan membinasakan bangsa Babel. Umat Allah harus mempercayai Tuhan, khususnya ketika segala sesuatu tampak akan hancur. Nah, sekarang Lause akan menutup cerita Lause dengan membacakan Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Kitab ini dikenal dengan nyanyian Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tadi Habakuk berapa? Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca sekali lagi ya. Anak-anak, buka Alkitabnya. Langsung tunggu ya, kita baca bersama. Sudah menemukan? Yuk, kita baca sekali lagi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, itulah yang dikenal dengan nyanyian Habakuk. Sekarang kita akan menutup
pendengaran firman Tuhan kita pada hari ini. Kita sudah belajar 4 kitab nabi kecil, yaitu Nabi Yunus, Nabi Mika, Nabi Nahum, dan Nabi Habakuk. Ya, yang kita pelajari hari ini bahwa Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, penuh belas kasih, dan Allah yang mau mengampuni jika kita bertobat. Tapi Allah juga akan memberikan hukuman kepada orang yang tidak mau bertobat. Ya, anak-anak ya, mari kita ikut Tuhan dengan setia, mentaati firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, ajar kami menjadi anak Tuhan yang taat dan setia menjalankan firman Tuhan. Terima kasih kami mempunyai Allah yang maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar, dan penuh belas kasihan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday anak-anak. Sampai bertemu lagi. Tuhan berkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, dan kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kebaktian online. Bagaimana kabarnya? Lause berharap kalian semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kalaupun ada di antara kalian yang sedang sakit, doa Lause kiranya Tuhan menolong menyembuhkan kalian. Saat ini pandemi belum berakhir ya. Kita lihat angka penyebaran COVID makin meningkat. Sebab itu Lause sangat berharap anak-anak semua bisa tetap berada di rumah masing-masing, menjaga kesehatan, sambil terus tidak lupa membaca Alkitab dan terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus memohon Tuhan tolong untuk bangsa ini, ya. Nah, minggu depan kita akan mengadakan kebaktian lagi ya. Kebaktian kita ada di dalam 2 bentuk. Satu dalam bentuk YouTube, dan yang kedua dalam bentuk Zoom. Lause berharap sekali buat kalian yang belum join di Zoom, kalian bisa ikut yuk. Join di Zoom pukul 10.45. Kita akan mulai bersama-sama di pukul 10.45. Ya, kita rindu sekali bisa beribadah bersama-sama dengan teman-teman, juga lause-lause yang ada di kelas kita masing-masing. Mari kita menutup kebaktian pada saat ini. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami belum bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami dan juga lause kami. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami firman Tuhan untuk kami dengar. Tuhan, kami rindu firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi penolong bagi kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan firman ini boleh kami hidupi, sehingga kami boleh menjadi berkat, terlebih khusus buat keluarga kami yang saat ini ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa ini.
sampai hari ini bangsa ini tingkat penyebaran COVID makin tinggi. Tuhan, tolonglah. Mohon kiranya Engkau juga yang akan menyembuhkan setiap orang-orang yang terkena COVID. Mungkin itu keluarga kami, mungkin itu saudara kami, teman kami, orang-orang yang kami kenal. Tuhan, mohon Tuhan, Engkau yang kiranya menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami sekeluarga tubuh yang sehat di masa ini. Kalaupun orang tua kami harus bepergian keluar rumah, kami mohon Tuhan jaga keluar masuk mereka. Tuhan, kami terus berdoa juga, memohon kiranya Tuhan yang akan memberkati sekolah minggu kami. Biarlah sekolah minggu kami boleh menjadi berkat buat kami anak-anak sekolah minggu, sehingga boleh membawa kami makin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Berkati, biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, yang menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan berkati. Bye.